Kabut mulai turun ketika Raka memutar setir jeep sewaan menuju jalur utara Gunung Argasari. Ia bersama 3 temannya, Intan, Dito, dan Lala, berencana mendaki puncak untuk tugas dokumentasi kampus. Base camp resmi sudah mereka lewati sore tadi, tapi Raka yang terkenal keras kepala ingin mengambil jalur alternatif yang ditemukan lewat peta daring. Jalur yang katanya lebih cepat dan lebih sepi. Menjelang senja, sinyal hilang. Kompas digital di jam tangan Raka mulai berputar aneh. Kabut turun pelan, menelan jalan setapak. Heningnya terasa ganjil. Tak ada suara serangga, tak ada burung, hanya desir angin dan napas mereka sendiri. "Ra, kok jalannya makin gak jelas?" tanya Lala pelan. "Santai aja, bentar lagi nemu ladang warga. Nih, kelihatan lampu tuh." Dari kejauhan memang tampak cahaya kekuningan, redup tapi nyata. Mereka terus berjalan ke arah cahaya itu. Kabut menipis perlahan, menyingkap pemandangan yang tak mereka sangka. Sebuah desa kecil di tengah lembah. Rumah-rumah panggung kayu berjajar, asap dapur mengepul, dan bau wangi dupa bercampur tanah basah memenuhi udara. "Ini indah juga ya," gumam Intan. Nggak ada sinyal, tapi masih ada orang tinggal." Mereka disambut seorang wanita tua berpakaian kebaya lusuh. Kulitnya keriput, tapi matanya jernih. "Kalian tersesat ya nak? Untung masih sempat sampai sebelum malam turun. Di sini, kalau sudah malam, jalan akan hilang." Wanita itu mengajak mereka menginap. Mereka menuruti, meski suasana desa terasa terlalu sunyi untuk tempat berpenduduk. Rumah tempat mereka bermalam tampak tua, berdiri di atas kayu besar. Di ruang tengah tergantung lukisan besar bergambar desa yang sama persis dengan tempat mereka berdiri. Hanya saja di lukisan itu langitnya selalu gelap. Lala bertanya, "Bu, ini lukisan desa ini ya?" Wanita tua itu tersenyum samar. "Iya, desa ini memang tak pernah punya pagi. Malam turun cepat." Dari luar terdengar suara gong dan gamelan lembut. Raka membuka jendela, tapi tak terlihat siapapun di luar. Kabut menutupi semua arah. Saat ia menutup jendela, refleksinya di kaca tersenyum. Padahal wajah aslinya tidak. Sekitar tengah malam, Dito terbangun oleh suara langkah-langkah di luar rumah. Ia mengintip lewat celah lantai panggung. Dari bawah terlihat ratusan orang berjalan perlahan, membawa obor dan dupa menuju lapangan tengah desa. Raka ikut melihat dari jendela. "Mungkin upacara adat," bisiknya. Namun ketika mereka mengamati lebih dekat, orang-orang itu tidak berpijak di tanah. Kakinya melayang beberapa senti di atas rumput, dan wajah mereka tidak punya mata, hanya lubang hitam menganga. Di tengah mereka seorang gadis menari. Tubuhnya ramping, tapi kepalanya terbalik menggantung di dada. Suara gamelan berubah cepat, seperti detak jantung yang tak teratur. Lala menutup mulut, berusaha tak menjerit. "Ra, aku mau pulang."
Sekarang mereka menunggu matahari, tapi fajar tak muncul juga. Jam menunjukkan jam 8:10, namun langit tetap kelam. Wanita tua itu masih di dapur, menanak nasi dengan bara api biru. "Bu, kok belum terang ya?" tanya Raka. "Di sini, Nak, pagi hanya datang kalau ada yang pulang. Maksudnya kalau ada yang tinggal untuk menggantikan." Seketika suasana ruangan menegang. Lala mundur perlahan. Dito mulai pucat, keringat dingin di wajahnya. "Aku pusing banget," katanya pelan. "Lala, kayaknya aku mau muntah." Sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, Dito jatuh ke lantai. Tubuhnya dingin dan dari telinganya mengalir darah hitam pekat. Wanita tua itu berbisik lirih, "Satu sudah pulang. Sekarang jalan akan terlihat sedikit lagi." Ketiganya panik. Mereka berlari keluar. Kabut menyingkap sedikit demi sedikit, menampakkan jalan setapak menurun ke arah sungai. Namun di ujung jalan, mereka menemukan kompleks kuburan lama dengan batu nisan berlumut. Raka mendekat. Nama di salah satu batu itu tertulis Dito Ramadan, wafat 7 Juni tahun 2022. Tanggal hari itu juga di nisan sebelahnya samar-samar muncul tulisan Raka Surya, Intan, Lala. 3 nama berikutnya masih belum lengkap, seolah sedang diukir perlahan oleh tangan tak terlihat. "Lari!" teriak Raka. Namun setiap langkah membawa mereka kembali ke tengah desa. Rumah yang tadi mereka tinggalkan kini terbakar pelan, tapi tidak menimbulkan panas. Asapnya berwarna hitam pekat, membentuk wajah manusia. 3 hari kemudian, tim SAR menemukan Intan dan Lala di tepi hutan Argasari. Mereka berdua dalam keadaan linglung, tak bisa bicara selama 2 minggu. Raka dan Dito tidak pernah ditemukan. Namun warga sekitar bersumpah bahwa setiap subuh sebelum kabut hilang, mereka melihat siluet seorang pria berdiri di bukit desa yang dulu terbakar puluhan tahun lalu. Siluet itu membawa obor, memanggil kabut, dan setiap kali matahari terbit terdengar gamelan dari kejauhan bersama bisikan lembut. "Pagi ini ada yang pulang, tapi fajar belum cukup."